tanpa direncanakan. Itu adalah kejadian yang terjadi di depan kita, yang jarak waktunya, maksud saya bukan jarak waktunya, yang terjadi tanpa perencanaan juga, misalnya ya kecelakaan lalu lintas, kebakaran ya, ada kematian, malapetaka, bencana alam, hal-hal yang di luar schedule ya, hal-hal yang tidak dischedulkan oleh orang, tidak direncanakan. Nah, itu kita tidak bisa membuat perencanaan berita. Nah, karena itu biasanya perencanaan berita ini adalah kita buat untuk berita yang sifatnya follow up news ya, atau berita kelanjutan, atau pengembangan berita yang sudah ada kemarin, kita ingin membuat lagi ya, dalam arti dikembangkan gitu ya, dilanjutkan. Itu baru kita membuat perencanaannya ya. Misal sekarang ini yang menurut kamu yang heboh ini apa nih sekarang di Indonesia yang kamu baca di media? Sekarang itu yang heboh ya Permendikbud Pak, yang pelecehan seksual. Ya, Permendikbud nomor 30 ya, pelecehan seksual. Terus apa lagi? Coba yang lain yang baca. Kemudian ada hak asuh Gala ya, anaknya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah itu kan sekarang kan sampai ditangani Kaseto kan karena dijadikan pergunjingan antara dua keluarga. Bukan pergunjingan kali, perebutan. Iya, perebutan Pak, maksudnya Ya, itu. kalau digunjingkan saja, tidak direbut-rebut, ya tidak masalah ya. Kalau sudah berebut, oke. Terus apa lagi? Tadi ada 2 ya, Kemendikbud nomor 30, kemudian anaknya Vanessa Angel, terus apa lagi? Ada lagi yang Menwa Universitas 11 Maret ya kalau tidak salah, itu yang meninggal itu kan lagi pelatihan kan sekarang sudah terbukti ya tersangkanya baru kemarin terdakwa. Kenapa itu? Saya nggak tahu itu. Itu loh Pak, yang Menwa itu kan ada pelatihan kayak seperti militer. Nah, tetapi terlalu berlebihan dan mengakibatkan itu yang ikut pelatihannya itu meninggal dunia Pak. Ya, oh itu udah agak lama ya. Iya, cuman kemarin baru keluar siapa yang pelakunya. Tanggung jawab. Iya. Sri Rahayu di Bandung apa berita yang heboh sekarang? Di Jawa Barat lah ya. Sri Rahayu. Kayaknya Sri Rahayu lagi ke belakang ya. Kalau Mita apa Mita di Padang, di Sumatera Barat? Kalau di Padang itu berita yang lagi heboh itu tentang pelecehan juga Pak. Itu ada berita yang mengatakan kalau Sumatera Barat itu sudah darurat kekerasan seksual. Kemarin itu soalnya ada kasus pemerkosaan 2 anak oleh 6 pelaku dan ke-6 pelaku itu keluarga dekatnya sendiri. Terdiri dari kakek, kakak kandung, dan juga tetangganya Pak. Ya, saya mendengar itu menyedihkan sekali ya. Iya Pak, sampai sekarang beritanya masih sering ditindaklanjuti Pak. Di follow up ya? Iya, sering di follow up terus ya. Kemudian yang di kota lain apa? Ada yang ingin cerita? Di kotanya ada apa? Melan Pak di Banten, meskipun udah di Depok. Di Banten ada apa Melan? Kalau di Banten itu kan sekarang itu kan itu banyak bencana alam Pak. Jadi berita-beritanya itu terkait angin ribut, terus longsor sekarang. Ya, oke. Ya. Sri Rahayu sudah kembalikah dari belakang? Dari Bandung, yang Sri Rahayu Bandung? Ini mengapa dosen lebih banyak meminta kamu buka kamera? Karena kamu suka meninggalkan HP kamu gitu loh ya. Di Sri Rahayu menjawab jaringannya tidak baik ya. Supaya hadirnya kelihatan gitu loh ya. Di beberapa yang saya
saya nggak tahu beberapa dosen lain itu menganggap bahwa kamu buka kamera itu wajib ya. Tapi saya tidak mewajibkan karena saya percaya sama kamu ya. Bahwa kamu ikut kuliah, dan kalaupun saya wajibkan ada yang terkendala, misalnya kuota, konon sih membuka video itu menyerap kuota lebih banyak ya. Ini si Sri Latifah Nasution, kamu dari Medan ya? Iya Pak. Ada apa di Medan? Berita nasional atau berita yang heboh di Medan ada Pak? Atau Sumatera Utara pada umumnya? Kalau di daerah saya sih nggak ada Pak. Nggak ada ya? Medan aman sentosa, tidak, tanpa ada berita, tanpa Ya, kehebohan. cuman itu apa sih, pergantian bupati gitu lah Pak. Jadi wakilnya naik karena bupatinya sakit gitu di Mangkang. Oh, itu berita lokal ya? Iya. Nasional. Sri Latifah, kamu memelihara burung? Itu ayam Pak, punya tangga saya depan rumah. Ayam itu. Iya. Sama dong ya, saya juga tetangga saya banyak suara motor biasanya sih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada umumnya bahwa perencanaan berita itu dibuat untuk follow up berita-berita yang sudah ada atau kejadian yang besar yang sudah pernah dimuat, seperti kamu ceritakan semua tadi ya. Mulai dari Kemendikbud nomor 30 ya, kemudian dari kasus di Padang, kemudian dan lain-lain lah, banyaknya soal anaknya Vanessa Angel gitu. Nah, itu kita buatkan follow up story-nya. Nah, namun sebelum itu saya lupa ini ya, mixnya minggu lalu saya tayangkan ini PowerPoint tentang ujian ya, UTS. Ini saya share sedikit ya tentang UTS. Setelah itu baru kita bahas lagi, lanjutkan dengan itu. Ini sedikit aja, saya ingin memberikan penekanan aja ya. Lepas yang kemarin. Sebenarnya UTS itu kan gampang sekali. Saya menanyakan hal-hal yang sering kita ulang-ulang ya, dan contohnya juga yang pernah kamu bikin soalnya dalam latihan. Jadi sebenarnya tidak ada isu kamu tidak dapat nilai besar ya. Cuma saya ingin mengulang lagi apa itu berita reportase ya. Dan yang pertama adalah hard news ya, berita reportase yang langsung atau berita keras ya. Jadi ciri-cirinya atau intinya adalah itu hasil reportase wartawan ke lapangan atau wawancara reporter ya. Ada yang spontan, ada yang tidak ya. Ada yang doorstop, ada yang konferensi pers, ada yang kejadian yang tiba-tiba di depan mata, kebakaran, bencana alam dan lain-lain. Nah, dalam hard news selalu harus ada fakta baru ya. Kamu ingat ya, hard news itu harus ada fakta baru. Fakta baru itu baik fakta peristiwa atau fakta pendapat atau gabungannya ya. Kita tidak menulis hard news yang isinya fakta lama ya. Oh, ini baterai saya mau habis bentar ya. Colok dulu. Oke. Fakta itu ya harus diungkapkan dengan memperhatikan 5W+1H. Artinya, kamu dalam menulis berita hard news itu, unsur 5W1H-nya itu sebaiknya ada semua. Walaupun misalnya why atau how biasanya bisa diabaikan ya, kalau sangat hard news. Misalnya, kamu ingin menyajikan hasil sepak bola yang baru aja selesai beberapa detik yang lalu, kamu nulis beritanya, ya pastilah kamu nggak menulis why-nya dan how-nya, langsung aja pada hasilnya. Hasil akhir, bahwa kesebelasan ini menang misalnya 3-0 atas kesebelasan ini yang baru saja berakhir beberapa menit lalu di tempatnya di mana gitu. Itu tidak perlu why ya. Kemudian kamu harus menulisnya dalam piramida terbalik. Arti piramida terbalik itu artinya begini ya. Yang paling penting kamu katakan itu ada di judul ya. Langsung ada di judul. Setelah ada di judul itu kamu ulangi lagi adanya di lead ya.
Jadi kalau misalnya di judul kalimatnya pendek, misalnya 7 kata, hanya frasa aja atau unsur what-nya aja. Nah, pada lead kamu tambahkan unsur when dan who misalnya. Atau where ya. When dan where biasanya itu wajib ya pada lead. Nah, setelah itu di tubuh berita baru kamu kembangkan lagi, kamu uraikan satu persatu data-data pentingnya. Itu artinya piramida terbalik. Jadi bukan hanya yang paling penting di atas gitu ya. Ya memang begitu. Cuma apa itu yang penting? Yang penting adalah pokok peristiwanya itu di atas. Kemudian muncul lagi dia di lead, kemudian muncul lagi dalam tubuh berita ya. Ini dalam penulisan hard news ya. Kemudian dalam hard news itu juga harus mengandung nilai berita ya, terutama aktual yang tadi baru terjadi. Setidaknya aktual saja ya. Dan karena dia ditulis melalui dengan piramida terbalik, dia harus singkat, padat, dan jelas ya. Lalu kita masuk ke bentuk kedua ya. Bentuk kedua ini adalah berita hard news tadi kita berikan penafsiran baru. Bukan penafsiran baru, kita beri penafsiran ya. Kita beri interpretasi. Itu caranya adalah, bukan cara, saya salah ngomongnya. Berita interpretatif itu adalah berita hard news yang ditambahkan dengan penafsiran. Ini seperti di gambar ini ya, ini fakta barunya. Fakta barunya ada di hard news, kemudian kita tambahkan penafsiran. Penafsiran itu adalah wawancara tambahan atau dari clipping atau dokumentasi atau observasi tambahan yang dilakukan oleh reporter. Jadi intinya adalah berita reportase interpretatif itu berita hard news yang dikembangkan, ditambahi dengan data baru. Data baru itu atau fakta baru itu berasal dari wawancara atau clippingan atau dokumentasi ya, atau observasi atau dari perpustakaan dan lain-lain. Fungsi penafsiran ini untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap ya, dan menyeluruh kepada pembaca dengan mengaitkan fakta baru dengan fakta tambahan lainnya. Jadi kita tahu jadinya konteks ya, konteks dari peristiwa itu apa ya. Misalnya ya, Kemendikbud nomor 30 itu kalau misalnya hanya ditulis fakta barunya aja bahwa Kemendikbud nomor 30, sekarang namanya bukan Kemendikbud lagi, Kemendikbud Ristek nomor 30 itu kalau misalnya kita secara hard news cuma diumumkan bahwa Kemendikbud Ristek nomor 30 itu berlaku mulai saat ini dan bla 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 gitu ya. Pengumuman disampaikan misalnya oleh Menteri Nadiem di Jakarta tanggal sekian di tanggal sekian. Pada Nadiem mengatakan bla 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 gini. Nah, itu fakta baru semua. Itu kalau hard news. Tapi kalau kita menulis berita interpretatifnya, kemudian kita berikan tambahan bahwa mengapa atau bagaimana ya ceritanya bahwa peraturan Kemendikbud nomor 30 itu lahir ya. Itu unsur how-nya kamu tambahkan. Lalu juga unsur-unsur lain dari data clippingan kamu bahwa pelecehan seksual itu terjadi tahun ini sekian kali, tahun lalu sekian, melibatkan sekian gitu. Dan laporannya misalnya ada diproses ada tidak, kamu cari di dokumentasinya gitu. Nah, fakta-fakta itu membuat berita itu menjadi semakin jelas ya. Kita semakin paham. Atau berita kecelakaan Vanessa Angel ya. Berita pertama pastilah bahwa Vanessa Angel mengalami kecelakaan di jalan tol menuju Jawa Timur. Kemudian kita kembangkan mengapa terjadi kecelakaan, siapa yang menyetir, bagaimana kondisi mobilnya. Nah, itu kita bikin berita interpretatifnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berita investigasi. Berita investigasi ini kamu kan sudah nonton filmnya, itu mudah-mudahan sangat jelas ya di film itu. Itu adalah berita reportase interpretatif plus lagi ya. Plusnya apa? Investigasinya oleh reporter. Kata-kata oleh reporter ini harus digarisbawahi. Dia dilakukan oleh reporter investigasinya ya, bukan oleh
jaksa, bukan oleh polisi, bukan oleh BIN, bukan oleh sebuah perusahaan, tapi oleh reporter, oleh media yang memang sengaja melakukan reportase itu ya. Nah, jadi pada cirinya investigasi itu adalah satu ya, ada dugaan pelanggaran hukum, dan pelanggaran hukum itu cenderung ditutup-tutupi ya oleh pelaku atau oleh instansi